Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengklik dan menonton video ini dengan seksama. Semoga kita semua diberikan kemudahan dan kelancaran dalam memahami materi yang berikut ini. Yang terhormat Ibu Yesi selaku guru mata pelajaran ekonomi dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya dan beberapa rekan saya akan menjelaskan tentang jurnal penutup, buku besar setelah jurnal penutup, dan neraca saldo setelah penutup. Apabila ada yang kurang terdengar dan ingin ditanyakan, bisa ditanyakan setelah video ini selesai ya. Baik, langsung saja kita mulai. Kan kita sudah melewati beberapa jurnal. Yang pertama itu jurnal umum, terus posting ke buku besar, terus ada neraca saldo, jurnal penyesuaian, bikin kertas kerja, dan yang selanjutnya jurnal penutup tentunya. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mentransfer saldo dari akun sementara ke akun permanen. Perusahaan menggunakan jurnal penutup untuk mengatur ulang saldo akun sementara. Pada perusahaan jasa akun, dibuatkan jurnal penutup meliputi akun pendapatan, beban, ikhtisar laba rugi, dan price. Akun sementara itu apa? Akun sementara adalah akun dalam buku besar yang digunakan untuk mengakumulasi transaksi selama periode akuntansi yang meliputi pendapatan, beban, saldo, laba rugi, dan price. Selanjutnya, apa aja sih fungsi dari jurnal penutup itu? Yang pertama, dapat menghitung dari jumlah laba rugi melalui akun pendapatan dan beban. Yang kedua, menutup akun saldo sementara menjadi nol, berguna untuk mencatat ke dalam akun modal untuk pencatatan periode berikutnya. Yang ketiga, dapat menghitung dan mencatat akun modal akhir periode. Selanjutnya, akun-akun apa saja yang ada di jurnal penutup? Akun-akunnya yaitu pertama ada akun pendapatan, akun beban, price, dan ikhtisar laba rugi. Selanjutnya, bagaimana sih cara menyusun jurnal penutup? Sini teman-teman bisa melihat contoh yang ada di capture buku ini ya. Pertama, akun pendapatan. Pendapatan. Dalam jurnal penutup sebagai laporan laba rugi, pendapatan dicatat di debit. Dan ikhtisar laba rugi dicatat di kredit dengan jumlah yang didapat dari akun pendapatan. Yang kedua, akun beban. Dalam jurnal penutup untuk akun beban akan berada di kredit. Ini beban-beban semuanya yang kemarin ada di kertas kerja. Ditulis semua, kalau ada 8 tulis semua. Dan ikhtisar laba rugi berada di debit. Nominalnya sebesar yang ada di kertas kemarin. Sebesar hasil beban-beban ini. Terus yang ketiga, akun price. Untuk akun price akan mencatat kolom neraca di kredit dengan cara mendebit akun modal. Jadi modalnya itu ada di debit dan ikhtisar laba rugi di kredit dengan jumlah yang sama. Jadi price yang ada di kertas kerja kemarin berapa ditulis di kredit, modalnya juga sama.
Yang ketiga, yang terakhir, ikhtisar laba rugi. Dalam jurnal penutup, jika perusahaan memiliki laba, maka jurnal yang dibuat yaitu ikhtisar laba ruginya di debit dan akun modalnya ada di kredit. Namun jika mengalami kerugian, akan kebalikannya. Jadi modalnya itu ada di debit dan akun ikhtisar laba ruginya itu ada di kredit. Baik, selanjutnya buku besar yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penutupan buku besar. Penutupan buku besar adalah memindahkan sisa akun nominal ke akun ekuitas sehingga akun nominal menjadi tertutup atau tersisa nol dan akun ekuitas menunjukkan sisa yang sebenarnya. Secara teknis, pemindahan dilakukan dengan membuat jurnal penutup, kemudian diposting ke akun buku besar, lalu membuat neraca saldo penutupan. Bagaimana cara membuat penutupan buku besar? Yang pertama, membuat jurnal penutup, kemudian buat tabelnya, lalu masukkan akunnya. Ada yang perlu diingat, yaitu ada 3. Datanya itu bisa berasal dari jurnal umum atau neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan jurnal penutup. Kemudian bisa kalian lihat di kolom ini ada penutupan buku besar. Bisa kalian lihat di sini ada neraca saldo. Yang pertama kita mulai dari kas. Kas itu kita lihat ada data dari neraca saldo. Di sini ditulis neraca saldo, keterangannya juga dari neraca saldo. Kemudian tulis juga kasnya berapa nih. Di sini ada kas sebesar 2 juta di debit, kemudian saldonya juga 2 juta di debit. Lanjut ke piutang dagang. Piutang dagang juga adanya di neraca saldo, ditulis di sini. Kemudian jumlahnya piutang dagang sebesar segini, saldonya juga sama ya. Lanjut, di sini ada perlengkapan. Perlengkapan kita lihat datanya ada di neraca saldo dan di penyesuaian. Kita pindahkan saja, ada perlengkapan neraca saldo. Kita lihat perlengkapan berarti sebesar 700.000 di debit. Kemudian ada perlengkapan 400.000 di kredit. Ditulis juga di kredit. Dan kemudian saldonya ditotalin ya. Semuanya ini berlaku untuk semua akun, sewa dibayar di muka, piutang pendapatan. Semuanya ini bisa dilihat sumbernya dari neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan jurnal penutup. Nah, dari ketiga sumber ini bisa kalian masukkan ke akun keterangan sini. Tuh, bisa kalian masukkan keterangan ya. Lanjut, sini ada iklan dibayar di muka. Bisa kalian lihat sendiri asalnya dari mana iklan dibayar di muka. Lanjut, utang dagang juga sama. Begitupun dengan modal, prive, pendapatan jasa, pendapatan bunga, beban iklan, beban perlengkapan. Nah, yang terakhir yang membedakan itu adalah di bagian terakhir. Bagian terakhir ada tambahan berupa ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi. Nah, di sini tuh sebenarnya salah ya. Kenapa saya bilang salah? Karena
di sini tuh kagak ada neraca saldo. Yang benar adalah di sininya itu keterangan itu diisi sama jurnal penutup. Ini di sini ada penutup. Kemudian debitnya itu berasal dari ikhtisar laba rugi. Yang ini sama yang ini bisa kalian hitung sendiri sama yang ini. Nih, kreditnya di sini. Kemudian jumlahnya itu berasal dari hitungannya. Ini di sini. Ini di sini. Nah, bisa kalian lihat ya. Kita ulangin, ini diisi di sini sebesar segini, kemudian ini dari sini diisi juga segini. Nah, dari debit di debit, kredit di kredit, keterangannya berasal dari sini ya. Itu keterangan berasal dari situ, kemudian saldonya jumlah dari semua. Oke, bisa kalian lihat nanti bentuknya akan seperti ini. Dan kita lanjut ke neraca saldo setelah penutupan. Selanjutnya kita melakukan posting, kita jumlahkan. Misalnya laba atau rugi ditambah neraca ditambah jurnal penutup. Kita taruh di neraca saldo setelah penutup. Caranya, jika angkanya hanya satu saja tidak ada tandingannya, berarti kita tulis jika di debit berarti di debit, jika di kredit ditulis di kredit. Tetapi jika ada tandingannya kita jumlahkan, misal di debit dengan debit atau kredit dengan kredit. Jika posisinya berbeda, kita cari selisihnya. Setelah itu kita jumlahkan. Dapat dilihat dari tabel tersebut bahwa kas menunjukkan tidak ada tandingannya, berarti tinggal kita tulis kembali saja seperti ini. Jika posisinya di debit berarti kita tulis di debit ya. Nah, untuk akun modal terdapat kredit 20.000 di neraca dan di jurnal penutupnya terdapat debit 2.000 dan terdapat kredit juga 8.950. Ingat, untuk kolom yang sama kita tambahkan terlebih dahulu. 20.000 ditambah 8.950 baru dikurangi debit yaitu 2.000. Hasilnya 26.950 dan masih besar di kredit ya, berarti kita tulisnya di kredit. Jika kolomnya berbeda tinggal kita kurangi saja ya. Contohnya seperti akun Prive di neracanya 2.000 berada di posisi debit dan di jurnal penutupnya 2.000 berada di posisi kredit, maka hasilnya 0. 2.000 dikurangi 2.000 habis. Sama dengan seterusnya hingga ke beban penyusutan peralatan. Untuk selanjutnya yang ada di akun penyusutan peralatan berada di posisi kredit yaitu 500. Nah, itu kan tidak ada tandingannya, tinggal kita tulis kembali di neraca saldo setelah penutup berada di posisi kredit. Dan sama seperti sewa dibayar di muka yang berada di neraca di posisi debit, tinggal kita tulis kembali di neraca saldo setelah penutup di posisi debit. Dan untuk beban listrik di laba ruginya berada di posisi debit dan di jurnal penutupnya berada di posisi kredit, berarti habis. Dan untuk ikhtisar laba rugi dalam jurnal penutup berada di posisi debit sebesar 15.000 dan berada di posisi kredit yaitu 15.000, berarti habis juga. Seperti ini, tinggal kita jumlahkan dan jumlahnya yaitu 38.700 dan harus balance ya. Selanjutnya kita tinggal membuat tabel neraca saldo setelah penutup. Untuk yang kosong-kosongnya kita sisihkan, lalu kita urutkan yang masih ada hasilnya. Seperti ini ya hasilnya setelah ditata ulang.
Ternyata dapat diambil kesimpulan bahwa yang tersisa hanya akun real, yaitu akun yang terdapat nomor yaitu berpangkal 1 sampai dengan 3.